Ya, ribuan netizen yang menyayangkan komentar tenaga kesehatan terhadap pasien yang kemudian meninggal dunia akhirnya viral. Beberapa tenaga kesehatan yang ikut berkomentar meminta maaf melalui media sosialnya. Kenalkan, nama saya Widyarini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yuhrizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yuhrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga meminta maaf kepada instansi saya karena utas saya tersebut mencoreng nama baik instansi saya. Di sini saya bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta menegaskan pasien pengguna BPJS Kesehatan yang viral bukanlah pasien di rumah sakit tersebut. Rumah sakit juga menegaskan dokter yang memberikan komentar nirempati di medsos merupakan dokter peserta didik PPDS dari FKKMK UGM yang telah dinonaktifkan sementara. Kami turut berduka cita atas beredarnya berita terutama pada pasien. Kami sangat berempati terhadap meninggalnya pasien tersebut. Namun kami perjelas dan pertegas bahwa pasien tersebut bukan pasien dari Rumah Sakit Sarjito. Jadi ini murni pasien di luar Rumah Sakit Sarjito. Kemudian yang kedua, bahwa dokter yang memberikan komentar tersebut, yang mengunggah tersebut, merupakan dokter peserta didik dari FKKMK UGM dan RSUD Dr. Sarjito. Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Kemudian apa langkah yang akan diambil? Untuk ini Rumah Sakit Sarjito dan FKKMK memiliki sekretaris bersama pendidikan bermartabat. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat. Viral di media sosial, seorang pasien BPJS curhat di Threads menunggu hingga 8 jam lamanya untuk mendapatkan perawatan. Di awal-awal saat curhatan ini diupload, sejumlah tenaga kesehatan memberikan komentar kritikan. Inilah curhatan seorang pasien yang diunggah di media sosial. Isinya 8 jam belum dapat ruangan, nggak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Nah, komentar ini mengundang kritikan dari sejumlah tenaga kesehatan. Muncul beberapa komentar seperti, PP-nya kayak orang have, tapi aslinya heaven kah? Heaven some brain cell? Ada lagi yang komentar pedas ya, orang miskin, harta miskin ilmu. Miskin akal tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat wajar, apalagi kalau RS rujukan nasional. Lalu ada komentar lainnya. Potong aja kak nadinya, nanti juga dapat ruangan. Ini tega banget ya. Lalu komentar lainnya, kalau full mau dipindahin kemana? Ke lantai. Nggak ada hubungannya dengan pakai BPJS dan nggak pakai BPJS, yang pakai banyak. Kalau mau pindah cepat, ruang jenazah kosong. Itu yang terakhir, betul-betul akhirnya harus minta maaf ya. Tak berapa lama usai rame-rame komentar, ternyata pasien yang menulis status tersebut meninggal dunia. Informasi ini disampaikan salah satu anggota keluarga yang update di komentar akun almarhum. Keluarga almarhum menyayangkan reaksi kritis yang dianggap berlebihan dari sejumlah tenaga kesehatan menghiasi lini komentar status almarhum yang sekedar berkeluh kesah terkait pelayanan rumah sakit. Ya, dan tentu saja situasi ini membuat netizen lain geram. Netizen membalas komentar-komentar kritik para tenaga kesehatan. Salah satunya menulis komentar, gimana pertanggungjawaban kalian abis ngehujat orang yang ngeluh nunggu 8 jam? Bahkan ada yang sampai komen potong nadi. Sekarang orangnya sudah meninggal. Lalu komentar lain, nothing is hidden. Allah sees you.
Astagfirullah, gak takut ngetik begini ya. Yang punya utas sudah meninggal. Welcome to Wall of Fame, jejak digital para manusia minim empati. Gara-gara bau badan, seorang penumpang Transjakarta terpaksa diturunkan petugas di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pengusiran penumpang yang merupakan lansia dan tunawisma ini pun viral hingga mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Petugas Transjakarta terpaksa menurunkan seorang lansia penumpang Transjakarta karena adanya keluhan bau badan di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketegangan terjadi karena penumpang menolak untuk diturunkan hingga harus dibujuk oleh petugas. Namun, setelah terus dibujuk, lansia yang diketahui merupakan tunawisma ini akhirnya mau untuk diturunkan. Pihak Transjakarta juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar ia mendapatkan penanganan yang tepat. Usai video pengusiran ini viral, pihak Transjakarta mengunggah permohonan maaf atas tindakan pengusiran ini. Karena beberapa tanggapan warganet menyayangkan apa yang dilakukan petugas dan menilai cara penanganannya yang dinilai kurang pantas. Pihak Transjakarta mengaku peristiwa ini juga menjadi bahan evaluasi dan memastikan tindakan petugas sudah sesuai prosedur dan SOP. Selain itu, juga akan terus melatih sensitivitas petugas agar pelayanan tidak hanya menjaga kenyamanan, tetapi juga mengedepankan rasa kemanusiaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, tumpukan sampah menggunung memenuhi tempat pembuangan sampah RW 02 Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga mengeluhkan bau tak sedap dan banyaknya lalat serta khawatir sampah yang masuk ke saluran air memicu penyumbatan saat hujan. Beginilah kondisi tempat pembuangan sampah di RW 02 Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Tumpukan sampah tampak menggunung bahkan sebagian berceceran ke ruas jalan dan masuk ke saluran air. Seorang pedagang nasi yang juga warga setempat menyebut sebagian besar sampah berasal dari warga RW 02. Menurutnya, sampah yang sudah dimasukkan ke dalam kantong dan diikat kerap diacak-acak pemulung yang mencari botol bekas atau barang bernilai jual. Akibatnya sampah kembali berserakan, sebagian terbawa ke saluran air dan ke ruas jalan. Terus baunya sampai sini juga nggak merasa terganggu ibu sama yang pembeli? Kalau lagi ngangkut, karena kan yang dari rumah tangganya aja kadang ada yang udah 2 hari ya, jadi sampahnya udah bau. Tak hanya mengganggu pemandangan, kondisi ini juga menimbulkan bau tak sedap dan banyaknya lalat. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas warga dan pedagang di sekitar lokasi tempat pembuangan sampah. Warga berharap pengangkutan sampah dilakukan lebih rutin, agar timbunan sampah tidak kembali menggunung hanya dalam hitungan hari. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan.